Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luar Asid dengan NIM 0495 33554. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 3 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, di mana pada soal terdapat buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan khusus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jadi setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array indeks 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34%. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36%. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output tampilkan ke layar jumlah pemasukan gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, kita langsung masuk saja ke VS Code ya. Di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah membuat file itu tugas 3.java. Kemudian kita langsung masuk ke public class, public static void main. Di sini kita akan menggunakan scanner input, dimana untuk memanggil data menggunakan scanner. Kemudian di sini saya akan memasukkan array untuk menyimpan gaji pokok setiap bulan, dimana kita di sini menggunakan label gaji. Kita masukkan gajinya, dimana gaji awal juga kemudian dan juga 500 ya, sudah kita lihat. Oke ya, selanjutnya kita masukin pakai double. Kemudian di sini lembur, dimana kita masukkan 30 kemudian kita di konsep waktu saya akan menjelaskan setelah menyelesaikan codingan.
validasi.
Oke, di sini kalau di jalan ya, saya akan menjelaskan sedikit di mana di sini eh, kita awal menggunakan scanner, maka sini import Java util scanner untuk memanggil datanya, kemudian kita public text seperti biasa, SVN untuk mengeksekusi programnya, kemudian kita memasukkan scanner untuk menginputkan datanya. Nah di sini untuk memasukkan array untuk menyimpan gaji pokok setiap golongan, maksudnya sebelum di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari array dulu ya. Contohnya saya mempunyai contoh seperti ini. Di sini nih buat pendeklarasian array satu dimensi dengan nama array 1. Nah di sini kita coba running dulu untuk mengetahuinya. Nah di sini pada nomor 3 kita masukkan hasil dari nomor 3 dengan array 1. Maksudnya array 1 apa sih? Indeks pada 1. Jadi array itu sendiri adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan elemen yang tipe datanya sama. Sedangkan indeks itu adalah nomor atau petunjuk yang digunakan untuk mengakses elemen-elemen dalam array. Karena dalam array sendiri dimulai dengan angka indeks 0, makanya contoh dalam integer array 1 ini 0, 1, dan 2. Jadi kalau di sini pada array 1 dengan indeks 1, maka dia akan keluar dengan angka 10. Kalau di sini kita ganti dengan indeks angka 0, coba kita running kembali, maka dia akan muncul angka 12. Hasil dari nomor 3 akan muncul angka 12. Dan itu adalah salah satu contoh dari tipe data array. Oke, kita lanjut ke sini. Kemudian di sini kita masukkan double gaji 5 juta, 6 juta, dan 9 juta 500. Nah, maksudnya di sini dengan indeks 0, 1, dan 2. Dan double gaji lembur 0,30 atau 30%, 0,32 atau 32%, dan 0,34 atau 34%, 0,36 dengan 36%, 0,38 dengan 38%. Nah, di sini kenapa saya menggunakan tipe data double? Karena kalau menggunakan tipe data integer, dia hanya memuat untuk bilangan bulat, sedangkan double bisa membuat pecahan dan desimal. Kemudian kita di sini selanjutnya masuk input golongan dengan data karakter golongan, yaitu kita input next. Maksudnya untuk menginput datanya to uppercase adalah auto. Apabila pada saat kita masukkan golongan itu tipe datanya huruf besar atau huruf kecil, itu tidak masalah, terbaca oleh kodenya. Dan chart itu maksudnya adalah pada saat kita memasukkan golongan itu kita hanya menggunakan satu baris, tidak boleh lebih dari satu baris. Maka di sini chart index 0. Kemudian kita menggunakan tipe data boolean untuk golongan valid, dan apabila tipe datanya true, maka dia mulai dengan mengakses pengkondisian di sini. Dan apabila dia tidak sesuai dengan golongan valid atau false, maka dia yang akan menampilkan golongan tidak valid. Kemudian di sini menginputkan pengkondisian if untuk input jam lembur. Di sini masukkan jam lembur, tetap menggunakan tipe data double. Kemudian di sini jika jam lembur sama dengan 0, maka dia sama dengan tidak lembur. Dan jika jam lembur lebih dari 0 dan kurang dari 5, maka jam lembur dikurangi 1. Maksudnya apa dikurangi 1? Karena pada saat yang array double lembur di sini kan dia menggunakan ada berapa indeks 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dia menggunakan 5 indeks. Di sini dia menggunakan 4 indeks karena di sini lebih dari 5. Dan sedangkan tipe data gajinya dia menggunakan 3 indeks. Makanya di sini menggunakan minus 1. Dan lebih dari 5 menggunakan indeks keempat, dengan tipe data 0,36. Jadi kan 0, 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya di sini akan menghitung total penghasilan, di mana total gaji sama dengan gaji pokok sampai gaji lembur, dan menampilkan total penghasilan. Dan di sini saya akan mencontohkan dengan cara merunning.
Ini masukkan golongan, contoh dia masukkan angka kecil maka dia tetap akan terbaca. Nah, di sini contoh misalkan dia dikurang dari 0 minus 1, maka dia akan menampilkan jam lembur tidak valid, tapi tetap menghasilkan data penghasilan di mana dengan tidak lembur. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan yang kedua. Contoh misalkan di sini apabila golongan tidak valid, maksudnya apabila golongan valid, contoh di kita di luar ABC contoh 0. Oh, ada golongan tidak valid. Oke, yang terakhir kita masukkan lanjut ke data A dengan jam lembur 2. Nah, di sini masukkan golongan A dengan gaji 5 juta dan jam lembur 32%, maka akan menampilkan 6.600.000 untuk mengecek apakah sesuai dengan hitungannya dengan kalkulator. Nah, Oke, di sini sudah sesuai ya untuk menginputkan datanya. Ini saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.